Karena penasaran, Nadia pun akhirnya memberanikan diri untuk memeriksa sumber suara, untuk memeriksa ruangan bapak ini. Dan di momen itulah Wak, si Nadia mendengar ada suara nafas yang mendengus kencang. Awalnya Nadia ragu Wak, karena dia kan nggak boleh masuk ke dalam ruangan kerja bapaknya kan. Tapi di sisi lain Nadia juga khawatir bapaknya kenapa-napa. Akhirnya Wak, secara perlahan-lahan Nadia pun membuka pintu ruangan kerja bapak itu. Dan bisa kalian tebak apa yang Nadia lihat di sana? Bapaknya bukan. Betapa terkejutnya Nadia ketika dia melihat bahwa di ruangan itu ada sesosok, bayangin ya Wak ya, sesosok makhluk bertubuh setengah manusia tapi kepalanya kambing, terus punya tanduk, runcing pula tanduknya tuh. Nah si sosok itu duduk membelakangi Nadia sambil makan dengan lahap macam binatang buas yang lagi kelaparan lah Wak. Dan ketika Nadia memperhatikan apa yang sebenarnya sedang dimakan oleh makhluk itu, seketika Nadia langsung lemas Wak. Aku yang lemas mau cerita ini nih. Kalian tahu? Di depan mata kepalanya sendiri, Nadia melihat sosok itu sedang memakan potongan tubuh manusia yang Nadia kenal. Potongan tubuh kakaknya. Astagfirullahaladzim. Dimakan sama itu Wak. Saking syoknya Nadia waktu itu sampai dia nggak bisa gerak. Dan tiba-tiba aja nih tiba-tiba sosok itu menengok ke belakang, ditatap Nadia nih dengan matanya yang merah dan menyorot tajam tuh kan. Secepat kilat sosok itu tiba-tiba langsung bangkit, disergap si Nadia. Dan di momen itulah seketika Nadia langsung pingsan tak sadarkan diri. Tau kalian? Nah terus keesokan harinya nih Nadia terbangun Wak di dalam kamar. Tubuhnya terasa sakit semua dan dipenuhi oleh luka cakar. Bapak datang lah kan ngampirin Nadia. Dia bilang, semalam bapak lihat Nadia pingsan di depan ruang kerja bapak. Nadia kenapa nak? Pas dengar bapak yang nyebut ruang kerja tuh seketika Nadia langsung nangis, jadi-jadinya nangis ketakutan dia Wak. Karena apa? Karena dia teringat lagi dengan apa yang dilihatnya semalam. Sambil sesenggukan Wak, Nadia bilang, tadi malam ada makhluk kepala kambing yang lagi makan badan kakak Pak. Nadia takut katanya. Bapak jawab, yang kamu lihat itu salah nak. Kan kamu lihat sendiri bapak yang memakamkan jenazah kakak kan. Jadi nggak mungkin lah itu semalam itu tubuh kakak. Walaupun bapak terus meyakinkannya Wak, Nadia yakin kejadian semalam itu bukanlah halusinasi. Dan sejak saat itu sosok iblis kepala kambing ini selalu datang menampakkan dirinya setiap malam Selasa Wak. Kemunculan sosok itu membuat Nadia nggak bisa hidup tenang. Hingga akhirnya pada suatu hari bapak mengajak si Nadia ini untuk pergi ke satu tempat di ujung Pulau Jawa. Pun di sepanjang perjalanan menuju ke sana Wak, Nadia selalu mendengar suara-suara menyeramkan yang berbisik di telinganya. Dan tahu kalian suara itu bilang apa? Mati, sebentar lagi kamu mati. Gitu. Nadia berusaha untuk mengabaikan suara tersebut dan gak lama kemudian mereka pun sampailah di rumah yang mereka tuju nih. Dan ternyata rumah itu adalah milik seorang dukun Wak. Dan di rumah itulah segala pesugihan bapak bermula. Bapak datang menemui dukun tersebut untuk meminta tolong dilepaskan dari ikatan pesugihan. Dan kalian tahu dukunnya bilang apa? Dia bilang, semua udah terlambat. Iblis itu tidak akan lepas darimu.